Muhammad Damar Rabbani dari kelompok 1 Hukum Administrasi Negara. Ya, di part 2 kali ini saya akan membahas paradigma administrasi negara. Nah, materi kali ini ada New Public Management. Perspektif ini lahir pertama kali di Amerika Serikat. Kelahirannya diawali dengan sejumlah krisis sebagaimana yang dijelaskan oleh Osborne dan Gabler. Pertama, ketidakmampuan pemerintah menangani sejumlah masalah masyarakat seperti penggunaan obat bius, kejahatan, kemiskinan, ketiadaan rumah, buta huruf, sampah beracun, dan melonjaknya biaya perawatan medis. Yang kedua, birokrasi pemerintah yang besar dan tersentralisasi serta layanan yang baku tidak bergantung pada berbagai tantangan dari masyarakat informasi yang berubah dengan cepat. Di era industri terkesan lamban dalam mengatasi berbagai permasalahan aktual di masyarakat. Yang ketiga, sistem birokrasi yang kolot menghalangi kreativitas dan melemahkan energi para pegawai. Bukan birokratnya semata sebagai penyebab, tetapi sistemlah yang menjadi penyebab utama, walaupun diakui bahwa ada birokrat yang tidak kreatif. Yang keempat, kebanyakan pemerintah Amerika tidak mengetahui siapa publik atau pelanggan yang harus dilayani, dipenuhi kebutuhannya. Dari semua masalah ini, kemudian muncul krisis kepercayaan bangsa Amerika terhadap pemerintah dan pengalihan tema berbagai buku dari mengenai kebijakan negara ke pertumbuhan industri. Sebagai besar berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah. Mengapa dikatakan baru? Perspektif ini dikatakan baru karena menekankan nilai-nilai efisiensi, produktivitas, dan bisnis ke dalam sektor publik untuk memperbaiki kondisi birokrasi publik yang cenderung terlalu besar, boros, inefisiensi, merosotnya kinerja pelayanan publik, kurangnya perhatian terhadap pengembangan dan keputusan kerja pegawai pemerintah. Selanjutnya adalah manfaat New Public Management yang disampaikan oleh Rosenblum dan Kravchuk tahun 2005. Yaitu pembangunan birokrasi senantiasa memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetisi dan kontrak untuk mencapai hasil, harus lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan, harus lebih bersifat mengarah steering daripada menjalankan sendiri rowing, harus melakukan deregulasi, memberdayakan proses dan input. New Public Management tidak selalu dipahami sama oleh semua orang. Bagi sementara orang, New Public Management adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmark, dan learn management. Bagi yang lain, New Public Management dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. Terlepas dari keragaman pemahaman di atas, New Public Management sebenarnya hadir dengan tujuan untuk merubah administrasi publik sedemikian rupa sehingga kalaupun belum bisa menjadi perusahaan, ia bisa lebih bersifat seperti perusahaan. Administrasi publik sebagai penyedia jasa bagi warga harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisiensi dan efektif. Tapi, di lain pihak, ia tidak boleh berorientasi pada laba. Padahal ini wajib bagi seluruh perusahaan kalau ia ingin tetap bertahan dalam pasar yang penuh persaingan. Justru tujuan New Public Management inilah yang kemudian mendatangkan banyak kritikan sebagaimana diuraikan berikut. Semua komponen yang dibahas sebagai fokus kajian New Public Management inilah menunjukkan kebaruan dari New Public Management itu sendiri. Selanjutnya, ada New Public Administration. Paradigma New Public Administration pada dasarnya mengkritisi paradigma administrasi lama atau klasik yang terlalu menekankan pada parameter ekonomi. Menurut paradigma administrasi negara baru, kinerja administrasi publik tidak hanya dinilai dari pencapaian nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, tapi juga pada nilai social equity. Disebut sebagai pilar ketiga setelah nilai efisiensi dan efektivitas. Implikasi dari komitmen pada social equity, maka administrator publik harus menjadi proaktif administrator, bukan sekedar birokrat yang apolitis. Fokus dari administrasi negara baru meliputi usaha untuk membuat organisasi publik mampu mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal dan dilaksanakan dengan pengembangan sistem desentralisasi dan organisasi demokratis yang responsif dan partisipatif, serta dapat memberikan pelayanan publik secara merata. Karena administrasi negara mempunyai komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, social equity,
Maka prediction menolak pandangan bahwa administrator dan teori-teori administrasi negara harus netral dan bebas nilai. Disebut baru pada administrasi negara diperkenalkan oleh Judge Prediction yang menjelaskan bahwa administrasi negara sebelumnya memfokuskan diri pada manajemen yang efisien, ekonomis, dan terkoordinir atas pelayanan. Dasar pemikiran untuk administrasi negara hampir senantiasa berupa manajemen yang lebih baik, efisiensi, ataupun lebih ekonomis. Administrasi negara baru menambahkan keadilan sosial, social equity, pada sasaran-sasaran dan dasar pemikiran klasik. Keadilan sosial adalah sebuah nilai yang dimunculkan kembali dan dianggap baru berkenaan dengan kondisi kehidupan pada saat itu, di mana terjadi ketimpangan, ketidakadilan, tertutupnya ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan negara, dan berbagai kondisi lain yang menunjukkan ketidakadilan. Strategi mengedepankan nilai keadilan sosial dalam mengatasi masalah ketika itulah yang muncul perspektif baru dalam administrasi negara yang dinamakan New Public Administration. Pokok-pokok pikiran dalam New Public Administration yang dikembangkan oleh Prediction tentang New Public Administration adalah keadilan. Keadilan sosial adalah sebuah ungkapan yang mencakup pengertian perangkat, pilihan nilai, pilihan kerangka organisasi, pilihan corak manajemen, menekankan persamaan hak dalam pelayanan pemerintah, menekankan pertanggungjawaban atas keputusan-keputusan dan pelaksanaan program untuk manajer publik, menekankan perubahan dalam manajemen publik, menekankan dalam daya tangkap lebih kepada kebutuhan warga negara ketimbang terhadap kebutuhan organisasi publik, menekankan suatu pendekatan terhadap studi mengenai administrasi negara dan pendidikan administrasi negara yang bersifat indisipliner, terapan, dan memecahkan masalah secara teoritis sehat. Salah satu perhatian pokok administrasi negara baru adalah perlakuannya yang adil terhadap warga negara. Pemerintahnya secara sistematis melakukan diskriminasi dengan memihak para birokrasi yang mapan dan stabil, minoritas klien yang istimewa, departemen penilaian dan pertanian besar misalnya, dan penentangan minoritas lain, misalnya petani, buru-buru tani yang miskin dalam sumber daya politik maupun ekonomi, berlangsungnya pengangguran secara luas, kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan keputusan merupakan hasil dalam era pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini secara moral patut dicela, dan apabila dibiarkan tanpa perubahan akan menimbulkan ancaman yang fundamental, walaupun dalam jangka lama, terhadap keberlangsungan sistem politik ini atau dalam sistem politik manapun.